Halo teman-teman, terima kasih bagi kalian yang sudah ngeklik video ini. Film ini menceritakan tentang arti persahabatan yang sesungguhnya. Seperti apa kisahnya? Ini dia ceritanya. Seorang remaja laki-laki bernama Song sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Ia merupakan siswa pindahan. Ia berhenti ketika melihat dua orang remaja yang berkelahi dengan kelompok remaja lainnya. Kemudian datang seorang cewek bernama Nem yang kebetulan berada di sana dan langsung mengajak Song untuk pergi meninggalkan perkelahian itu. Sampainya di sekolah, mereka berkenalan. Song baru pertama kali melihat perkelahian jalanan. Ternyata mereka satu jurusan, yaitu jurusan seni. Nem menjelaskan tentang perkelahian tadi dan meminta Song untuk berhati-hati karena banyak gangster seperti Gan. Dia adalah ketua geng yang suka berkelahi dan sering dikeluarkan dari sekolah. Jadi beberapa tahun lalu, Gan rela meninggalkan ujian sekolah hanya untuk menyelamatkan temannya yang dikeroyok oleh geng lain. Alhasil, ia hampir dikeluarkan dari sekolah. Tapi orang kepercayaan ayah Gan selalu menyelesaikan masalahnya dengan uang. Namun, Gan tidak menerima itu. Menurut orang lain, uang membawa kebahagiaan, namun baginya uang membawa penderitaan. Karena orang tuanya sibuk bekerja setiap saat hingga jarang ada waktu bersamanya. Karena itu, Gan menjadi seperti ini. Lalu datang seorang cewek menghampiri mereka berdua yang bernama Dew. Ia merupakan gadis tercantik di sekolah yang diidolakan banyak cowok. Song langsung terpesona saat pertama kali melihatnya. Dan Nem langsung memperkenalkan Song pada sahabatnya Dew. Tidak lama, Gan datang lewat di depan mereka. Kemudian mereka pun langsung pergi. Nem dan Dew berada di kantin untuk makan. Mereka digoda oleh dua orang cowok yang ingin makan bersama. Mereka tidak memperdulikan dua cowok tersebut dan duduk menghampiri Song. Namun, dua cowok tersebut malah mengusir Song. Kemudian, mereka terlihat ketakutan saat melihat Gan datang ke kantin dan langsung pergi. Di kantin, Gan sedang mengantri untuk memesan makanan. Namun, siswa lain datang menyerobot antrian. Gan yang tidak terima langsung menegurnya. Lalu, geng siswa tersebut datang yang diketuai oleh Bir. Sempat terjadi perdebatan antara mereka hingga akhirnya guru datang melerai. Sepulang sekolah, Song sudah lama menunggu di depan rumah dan terus menelpon kakaknya. Tidak lama kemudian, kakaknya keluar bersama pacarnya. Song kecewa karena kakaknya mengajak laki-laki masuk ke rumah. Namun kakaknya tidak terima dan balik memarahi Song. Lalu Song melempar tasnya dan pergi. Saat di jalan, ia bertemu dengan Dew. Dew mengajaknya jalan-jalan dan memboncengnya, karena Song tidak bisa menyetir sepeda motor. Mereka mengobrol dan di sini Song banyak menceritakan tentang kehidupannya. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi sangat dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Gan dan teman-temannya sering pergi ke diskotik. Lalu datang beberapa ABG di bawah umur bernama L yang nekat ke sana hanya untuk menemui Gan. Untuk berkenalan dengan Gan, mereka menyuruhnya minum. Nah, karena mabuk, Gan terpaksa mengantarnya pulang. Keesokan harinya di toilet sekolah, Song dihajar oleh dua orang cowok yang mengganggunya saat di kantin. Mereka marah karena Song sangat dekat dengan Dew. Melihat Gan masuk ke toilet, mereka pun langsung pergi. Kemudian Gan datang ke kelas seni menemui Nem. Namun melihatnya saja raut wajah Nem langsung berubah kesal dan langsung pergi. Di perjalanan pulang, Song melihat Gan dan teman-temannya sedang bermain bola. Tiba-tiba bola tersebut berhenti di depannya. Song berniat mengembalikan bola dengan menendangnya. Namun ia tak sengaja mengenai Champ dan membuatnya mimisan. Mereka berusaha menyerang Song, tapi Gan segera melerainya dan menawarkan Song untuk bermain bersama. Selesai bermain, mereka pun berkenalan. Lalu Bir dan gengnya datang. Bir mengajak Gan berkelahi satu lawan satu. Dan akhirnya dimenangkan oleh Gan. Teman Bir yang bernama Kang tidak terima dan hendak menyerang Gan dengan senjata tajam.
Mereka kemudian memisahkannya dan langsung membawa temannya pergi. Song mulai nongkrong bersama Gun dan teman-temannya. Ia merasa senang dan memutuskan untuk bergabung dengan geng mereka dengan syarat harus bertukar celana dalam. Dan akhirnya Song menyanggupinya. ต่อไปนี้มึงคือแก๊งสเปิร์มถ้ามีใครมา Dan sekarang Song mulai banyak menghabiskan waktu bersama mereka. Ketika Nem pulang sekolah, Gun datang menghampirinya. Tapi Nem selalu menghindar. Nem berkata jika saja abangnya tidak mengenal Gun, mungkin sekarang abangnya masih hidup. Tiba-tiba geng Bir datang mengganggu mereka. Kang masih terus mengancam Gun dengan senjata tajam. Melihat hal itu, Bir balik melawan Kang dan menyuruh Gun serta Nem untuk segera pergi. Hari itu, Song sedang galau karena dia balikan lagi sama mantannya. Jadi, teman-teman mengajak Song ke diskotik. Di tengah perjalanan, Song melihat pacar kakaknya sedang bersama wanita lain. Ia tidak terima dengan perlakuan pacar kakaknya itu hingga terjadilah perkelahian. Teman mereka Nick yang tidak ingin terlibat bersembunyi di dalam mobil, menyetel musik dengan sangat keras dan mengunci pintu mobil. Lalu polisi datang. Mereka berusaha masuk ke dalam mobil, namun Nick yang ketakutan tidak mendengar mereka sampai akhirnya mereka harus masuk penjara. Kla sangat marah pada Nick. Ia berkata kalau Nick itu pengecut dan hanya bisa bersembunyi. Akhirnya pertengkaran antara mereka pun terjadi. Mereka keluar dari penjara setelah dijemput oleh orang tua masing-masing. Tapi lagi-lagi Gun dijemput oleh orang kepercayaan ayahnya. ไปสิงคโปร์ครับ Ketika Nem pulang ke rumah, ia melihat ibunya sedang menangis sambil memegang foto abangnya. Nem menyalahkan Gun sebagai penyebab kematian abangnya. Tapi ibu berkata sebaliknya. Gun sangat menyayangi abangnya. Ibu tahu kalau abang Nem itu seorang pecandu narkoba. Lalu ibu meminta Gun untuk membawanya pulang. Saat itu abangnya lagi dikeroyok dan Gun telat untuk menolongnya. Pada akhirnya abangnya meninggal. Setelah mendengar semuanya, Nem merasa bersalah pada Gun. Malam itu, Gun, Song, dan juga Todd pergi ke diskotik. Di sana, Todd dibayar oleh seorang wanita untuk memberi pelajaran pada seorang pria karena telah mencampakkannya. Todd mengajak Song ikut dengannya. Mereka mulai menghajar pria itu. Pacar pria datang melerai, namun Todd malah menamparnya. Kemudian Gun datang dan memisahkan mereka. Di perjalanan pulang, Gun marah pada Todd, karena wanita yang ditamparnya itu adalah putri anggota dewan. Hal ini bisa menjadi masalah besar bagi mereka. Tapi Todd tidak terima. Ia marah dan pergi meninggalkan mereka. Bagi Gun, menyayangi teman bukan berarti memanjakannya, karena jika mereka salah, ia harus mengingatkannya. Nem juga sudah mulai berhubungan baik lagi dengan Gun. Ia sempat menanyakan lengannya. Namun Song salah paham, mengira kalau Nem bertanya padanya yang membuat mereka tertawa. ยังป่วยอยู่นิดหน่อย Keesokan harinya saat makan di kantin, Bir menghampiri Gun dan Song. Ia memperingati Gun bahwa Kang dan ketuanya akan menyerangnya karena sekarang Kang bergabung dengan geng yang sangat besar. Di sisi lain, saat berada di lapangan, anggota musuh memberitahu Kla dan Cem kalau Todd ada bersama mereka. Jika ingin Todd selamat, mereka harus membawa Song untuk datang ke stadion saat tengah malam. Kla yang masih marah berniat datang sendiri menyelamatkan Todd. Untunglah Arm memberitahu Gun dan Song sehingga mereka bisa menyusul. แก๊งไนท์บาซ่าเป็นแก๊งใหญ่ Tepat tengah malam, mereka datang bersamaan ke markas besar itu. Tapi ternyata jumlah anggota mereka tak sebanding dengan anggota lawan. Tiba-tiba, Bir dan teman-temannya muncul dan berpihak pada Gun. Ketua geng besar itu melakukan negosiasi. Mereka telah memukul orang tanpa alasan, dan terlebih lagi memukul seorang gadis. Mereka harus menyerahkan Song dan mereka boleh pergi. Tapi Gun tidak mau menyerahkan Song, dan peperangan pun terjadi. Seluruh anggota Gun dan lainnya babak belur, tinggallah antara Gun dan ketua geng besar. Meski sudah babak belur, Gun terus berusaha melawan, sampai ia akhirnya tidak sanggup lagi. Sepertinya ketua geng tersebut terkesan dengan persahabatan mereka, hingga mereka akhirnya dibebaskan.
Mereka kemudian menyadari arti persahabatan sesungguhnya dan saling memaafkan. Mereka juga berterima kasih pada Bir karena telah membantu dan Bir ikut masuk ke geng mereka. Kla dan lainnya juga sudah berbaikan dengan Nick. Hari-hari berikutnya, El mengajakkan ketemuan. Ia menyatakan cinta pada Gan dan mengajaknya untuk merayakan pesta tahun baru bersama, dan Gan menyetujuinya. Rupanya, Nim melihat mereka berdua dan mulai merasakan cemburu. Ia pun segera pergi. Malam tahun baru pun dimulai. Gan pamit pada teman-temannya kalau ia mau menemui El. Tapi karena waktu tinggal 15 menit sebelum pergantian tahun, mereka meminta Gan untuk ikut bersama dan bisa menemui El nanti. Gan akhirnya ikut menghitung mundur dan mereka pun bersenang-senang. Setelah selesai, Gan bersiap menjemput El yang sudah lama menunggunya. Tapi saat di parkiran, ia melihat temannya dikeroyok dan Gan segera menghentikan Kang yang akan menyerang dengan senjata tajam. Tapi hal yang tidak diinginkan terjadi. Geng yang jahat menusukkan beberapa kali dengan senjata tajam, kemudian ia kabur. Teman-temannya tidak menyadari hal itu. Gan berusaha baik-baik saja karena ia masih berpikir untuk menepati janji dan segera masuk ke mobil untuk menemui El. Setelah sampai di rumah El, Gan pun langsung turun dari mobil dan langsung terjatuh. Ia mengeluarkan banyak darah. El sangat panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Semua teman-teman juga ke rumah sakit dan sangat mengkhawatirkannya. Setelah lama menunggu, untuk pertama kalinya orang tua Gan datang, namun sudah terlambat. Gan sudah meninggal dunia. Suasana menjadi sangat emosional. Penyesalan yang dalam dari orang tuanya karena jarang menghabiskan waktu bersama anak satu-satunya. Semua teman-teman sangat bersedih dan tidak menyangka dengan semua ini. Mereka kemudian datang menemui Kang. Saat terpojok, geng besar datang bersama teman-temannya. Namun, Kang sudah tidak terima lagi di geng mereka. Song mulai menghajar Kang. Teman-teman membiarkan Song menyelesaikannya dan hanya menonton. Song begitu marah. Ia menghajar Kang habis-habisan dan merebut senjata dari Kang. Ia berniat membunuh Kang dengan senjata itu. Tapi ia langsung teringat kata-kata Gan. Kita ini petarung, bukan gangster. Laki-laki berkelahi sampai ada yang menang, bukan membunuh. Ia pun mengurungkan niatnya sampai akhirnya polisi datang menangkap mereka. Mereka berkumpul mengenang kebersamaan mereka bersama Gan. Terutama bagi Song. Hidupnya mulai berubah saat mengenal Gan. Ia belajar arti persahabatan dan tahu betapa berharganya itu. Ia juga belajar berkelahi seperti laki-laki. Gan akan terus jadi kenangan terindah dan selalu ada di dalam hati mereka selamanya. Film ini pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan jangan lupa subscribe.